Perkenalkan, nama saya Tika Naiwa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kepramukaan. Baiklah, kita akan membahas sejarah singkat tentang kepramukaan di dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gilwell, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, namun lebih kenal dengan BP atau Baden-Powell. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir di perkemahan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden-Powell, dijadikan sebuah buku yang dinamakan dengan Scouting for Boys, yang diterbitkan pada tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout, dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian, ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdiri organisasi kepanduan yang disebut dengan Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepanduan putri yang didirikan oleh adiknya yang bernama Girls Guide. Pada tahun 1920, para pandus dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Ketika hari terakhir kegiatan Jambore, tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu Dunia. Nah, sekarang Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya berada di London, Inggris. Nah, kalau tadi sejarah kepanduan dunia, sekarang kita akan membahas tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Kepanduan masuk ke Indonesia pada waktu itu masih masa Hindia Belanda, karena negara kita sedang dijajah oleh Belanda. Pertama dibawa oleh orang Belanda dengan organisasi bernama NIPV, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik pada organisasi tersebut. Karena sifatnya yang universal, maka organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa kita. Sesuatu yang membuat pemerintah kolonial Belanda menjadi cukup khawatir adalah keaktifan para bangsa Indonesia, pemuda-pemudanya dalam organisasi tersebut, sehingga mereka dilarang untuk mengikuti setiap kegiatan NIPV. Nah, setelah itu berdirilah organisasi-organisasi kepanduan yang berbasis nasionalisme. Salah satunya adalah JPO atau Japanese Pathfinders Organization. Pendirian JPO membuat para remaja dan pemuda di daerah lain tertarik mendirikan organisasi-organisasi kepanduan di daerahnya sendiri untuk menjadi salah satu cara perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo, lalu peristiwa Sumpah Pemuda yang menjiwai gerakan kepanduan nasional semakin bergerak maju. Kemudian pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian istilah Pathfinders, sehingga diganti oleh Kiai Haji Agus Salim pada tahun 1928 dengan istilah Pandu. Peristiwa bersejarah terjadi saat Baden-Powell dan Lady Baden-Powell berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3 Desember 1934, yang pada saat itu masih bernama NIPV organisasi di Indonesia. Pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore Dunia 5 di Volendam, Belanda di tahun 1937. Pada zaman pendudukan penjajah Jepang, organisasi kepanduan semuanya dilarang, sehingga semua organisasi kepanduan harus dipaksa bergabung dengan organisasi pemuda Jepang. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai 100 organisasi yang tergabung ke dalam 3 federasi, yaitu IPINDO, Popindo, dan PKPI. Kemudian terjadi kembali peristiwa penting lainnya, yaitu Jambore Nasional Kepanduan pertama pada masa Pandu yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1955. Ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu dalam Perkindo yang memiliki anggota sekitar 500 anggota dengan 60 organisasi. Pada akhirnya disadari bahwa banyaknya organisasi kurang baik untuk persatuan bangsa, sehingga pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepanduan di Indonesia. Kepres tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri RI, yaitu Insinyur Haji Juanda,
yang menggantikan Insinyur Soekarno yang sedang berkunjung ke Jepang. Gerakan Pramuka bukan badan pemerintah. Semua organisasi bersatu melebur diri menjadi anggota Gerakan Pramuka, kecuali organisasi-organisasi berhaluan kiri atau komunis. Mulailah Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Kemudian hingga saat ini telah diselenggarakan beberapa kali Jambore Nasional atau Jamnas, pertemuan besarnya para pramuka penggalang setanah air. Jambore ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pada mulanya sering diselenggarakan di ibu kota negara. Namun seiring berjalan waktu, penyelenggaraan Jambore sudah dilaksanakan berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Mungkin kakak-kakak di sini tidak asing lagi dengan namanya pramuka. Beberapa dari kakak-kakak mungkin telah mengetahui nama dari pendirinya tersebut. Namanya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Baden-Powell merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Nama ayahnya adalah Profesor Domin Baden-Powell. Beliau merupakan seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Beliau meninggal pada Juni 1860 pada saat Baden-Powell masih berumur 3 tahun. Ibunya bernama Henrietta Grace Smith. Pada 1816, dia sekolah di Charterhouse School, mendapat julukan Bathing Powell. BP mendirikan gerakan kepanduan pada 1908 yaitu Boy Scout atau Pramuka. Setelah itu menjadi CEO founder dari Girl Guides pada 1910. Baden-Powell membuat buku panduan gerakan kepanduan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Masih dari sumber yang sama, Baden-Powell pensiun dari tentara pada 1910 dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Di bulan 3 Desember 1934, Baden-Powell mendatangi Indonesia. Pada saat itu, pramuka Indo masih bernama NIPV atau dikenal dengan Nederland Indische Pathfinder Vereniging. Dia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Jambore pertama dilaksanakan di London pada tahun 1920 dan di sanalah dia diakui sebagai bapak pramuka dunia. Baden-Powell menghabiskan tahun terakhirnya di Kenya, Afrika. Setelah kesehatannya menurun, dia meninggal pada 8 Januari 1941. Sebelum dikenal dengan nama Pramuka, gerakan ini disebut kepanduan dan sudah hadir di Nusantara sejak awal abad ke-20. Sultan Hamengkubuwono IX yang mencetuskan nama Pramuka terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Istilah Pramuka yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX kemudian diubah menjadi Raja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Tahun 1960, level kepanduan Sultan Hamengkubuwono IX sudah mencapai Pandu Agung atau pemimpin kepanduan, sehingga ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional atau Wapimnas Pramuka bersama Brigjen TNI Aziz Soleh. Sebelum Pramuka diresmikan, meskipun sudah dikenal sebelumnya, Bung Karno sering berkonsultasi dengan Sultan Hamengkubuwono IX karena Presiden Soekarno ingin menyatukan semua gerakan kepanduan atau pramuka di Indonesia. Dan akhirnya, keinginan itu terwujud pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Sultan Hamengkubuwono IX pun dipercaya menempati posisi tertinggi sebagai Ketua Warta Nasional bahkan hingga 4 periode sampai tahun 1974. Pramuka Indonesia bahkan dikenal hingga ke luar negeri pada tahun 1973. Sultan Hamengkubuwono IX menerima penghargaan tertinggi dari World Organization of the Scout Movement atau Organisasi Kepanduan Internasional, yakni Bronze Wolf Award. Atas jasa dan sumbangsinya pada kancah kepanduan nasional, Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 yang digelar di Dili, Timor Timur. Lambang Pramuka diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmosipura, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang tersebut kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa.
Makna lambang gerakan pramuka sebagai berikut. Buah nyur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru. Sehingga lambang buah nyur atau tunas kelapa yang tumbuh mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi, lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohani dan jasmani sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan. Nyur dapat tumbuh di mana saja. Nyur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah goyah dalam sesuatu. Akar nyur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Nyur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Indonesia serta kepada umat manusia. Itulah sejarah singkat tentang kepanduan dunia dan kepanduan Indonesia serta sejarah tentang para pendiri pramuka dunia dan